Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 ada berjumlah 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Pransius Karman. Yang kedua, Magdalena Elda. Yang ketiga, Sisipilia. Dan yang keempat, Melista Selvi. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Dr. Elpa Sulastriana Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Penelitian Pendidikan BSI. Pada kesempatan kali ini, saya Pransius Karman sebagai moderator dari penyaji pemateri yang pertama, yaitu Sisipilia, dan ada mahasiswa penyangga 1, yaitu Magdalena Elda, mahasiswa penyanggah kedua yaitu Melista Selvi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada penyaji untuk mempresentasikan desain penelitian Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Saya akan membaca tentang PPT proposal penelitian saya, yaitu peningkatan kemampuan menulis puisi dengan pendekatan kontekstual pada siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Seluas. Latar belakang, alasan saya mengapa memilih tentang menulis puisi karena siswa belum mampu menulis puisi. Hal ini dibuktikan saat mereka diberi tugas menulis puisi. Nilai yang dicapai siswa kelas 7A masih rendah. Sedikit yang mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal, yaitu nilai hasil yang kurang maksimal tersebut juga disebabkan oleh beberapa kendala yang muncul dari siswa sendiri. Kendala tersebut diantaranya adalah siswa kesulitan dalam menentukan dan menemukan ide, kesulitan mengembangkan ide-ide yang telah didapat dalam bentuk puisi karena minimnya penguasaan kosakata, dan tidak terbiasanya siswa mengemukakan pikiran atau imajinasinya ke dalam bentuk puisi. Alasan saya memilih SMP 3 Negeri Seluas menurut pengalaman PPL dan dilanjutkan sebagai guru pengganti karena siswa masih kesulitan dalam menentukan dan menemukan ide, kesulitan mengembangkan ide-ide yang telah didapat dalam bentuk puisi karena minimnya penguasaan kosakata bentuk puisi dan tidak terbiasa siswa mengemukakan pikiran atau imajinasinya ke dalam bentuk puisi. Kendala-kendala tersebut mengakibatkan nilai menulis puisi siswa menjadi rendah dan nilai rata-rata 63,35 sehingga diperlukan perubahan dalam proses pembelajaran. Penelitian yang relevan adalah peningkatan keterampilan menulis laporan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang menggunakan pendekatan kontekstual pada siswa kelas 8F SMPN 3 Singkawang tahun pembelajaran 2012 atau 2013 oleh Surlina S. Berdasarkan simpulan yang dibuat oleh penulis, hasil penelitian dikategorikan baik sebelum menggunakan media yang ditawarkan oleh peneliti. Kemampuan menulis laporan siswa dengan nilai 62,8. Siklus nilai rata-rata yang diperoleh adalah 7. Pada siklus 2, nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 76,1. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2018 atau 2019. Penelitian dilaksanakan di kelas 7A SMP Negeri 3 Seluas pada standar kompetensi dasar 4
Titik 8 mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur rima dan penggunaan bahasa. Rumusan masalah. Bagaimanakah rencana pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas 7A SMP Negeri 3 Seluas? 2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran pendekatan kontekstual untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas 7A SMP Negeri 3 Seluas? 3. Bagaimanakah hasil pembelajaran mengungkapkan pendekatan kontekstual pada siswa kelas 7A SMP Negeri 3 Seluas? Tujuan penelitian. 1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran pendekatan kontekstual pada siswa kelas 7A SMP Negeri 3 Seluas. 2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran pendekatan kontekstual pada siswa kelas 7A SMP 3 Seluas. 3. Mendeskripsikan hasil pembelajaran dengan pendekatan kontekstual pada siswa kelas 7A SMP Negeri 3 Seluas. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoretis. Manfaat teoretis penelitian ini adalah memperkaya kazanah tentang pengembangan teori pembelajaran menulis teks puisi dengan mendekatkan kontekstual. Selain itu, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tolak ukur kajian pada penelitian yang lebih lanjut. 2. Manfaat praktis. Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi guru, siswa, dan penelitian sebagai berikut. 1. Manfaat bagi guru. Untuk menerapkan pembelajaran menulis puisi agar lebih menarik, membuat siswa termotivasi dan lebih mudah dalam menulis puisi. 2. Manfaat bagi siswa. Siswa lebih mudah dan cepat menemukan kosakata, idea, atau gagasan, keterampilan menulis teks puisi, dan meningkatkan keterampilan menulis teks puisi siswa. 3. Manfaat bagi peneliti. Manfaat bagi peneliti adalah dapat memperkaya wawasan mengenai penggunaan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran. Ruang lingkup penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah, khususnya variabel dalam pengumpulan data, perlu adanya ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup dan penelitian yaitu peningkatan keterampilan menulis teks puisi dengan mendekatkan kontekstual pada siswa kelas 7A SMP Negeri 3 Seluas. Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Perencanaan pembelajaran pendekatan kontekstual pada siswa kelas 7A SMP Negeri 3 Seluas. 2. Pelaksanaan pembelajaran pendekatan kontekstual pada siswa kelas 7A SMP Negeri 3 Seluas. 3. Hasil pembelajaran dengan pendekatan kontekstual pada siswa kelas 7A SMP Negeri 3 Seluas. Penjelasan istilah. Pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dan penerapannya dalam kehidupan merasa sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yakni konstruksisme, bertanya, menemukan masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Efektif dalam kegiatan menulis harus terampil manfaat tata bahasa, struktur bahasa, dan kosakata. Keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui pelatihan dan praktik yang banyak dan teratur. Menurut Morse, dalam Tarigan 2008 halaman 4, puisi itu adalah mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Semua itu merupakan sesuatu yang penting, yang direkam dan diekspresikan, dinyatakan dengan menarik dan memberi pesan. Puisi itu merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang penting diubah dalam wujud yang paling berkesan. Menurut Pradopo 2002 halaman 7. Kajian Pustaka Hakikat Menulis Tarigan
1946 halaman 8 menurut Raimas 1987. Pengajaran menulis Syaifi 1996 halaman 22. Iqbal Puisi Tarigan 1984 halaman 4 Waluyo dalam Sanad 2009 halaman 13. Jensen dalam Sanad 2019 halaman 14. Subsur Puisi Waluyo 1987 halaman 27 menurut Japrohim 2009 halaman 35. Langkah-langkah penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual Masnur Muslim 2014. Metodologi penelitian, metode deskriptif, bentuk kualitatif, pendekatan kontekstual, sumber data, guru pelajaran bahasa Indonesia, peneliti sebagai guru pengganti dan siswa kelas 7A. Data, perencanaan proses dan hasil belajar siswa. Teknik dan alat pengukuran data. Teknik pengumpulan data, teknik tes, teknik non-tes, observasi, jurnal. Alat pengumpulan data, guru dan peneliti, pedoman observasi, lembar tes. Indikator kinerja. Keberhasilan dari hasil dapat terlihat dari meningkatnya prestasi yang dicapai oleh siswa beserta ketuntasan belajar siswa secara signifikan sesuai dengan acuan yang telah ditentukan dan dirancang dalam penelitian ini, yaitu peningkatan dalam keterampilan menulis puisi. Penerapan model pembelajaran pendekatan kontekstual dikatakan meningkatkan secara signifikan jika dari hasil evaluasi di akhir tindakan penelitian dalam kurung siklus seluruh siswa telah berhasil mencapai KKM yang telah diterapkan oleh pihak sekolah. Teknik dan analisis data. Teknik analisis data adalah cara yang dilakukan menganalisis data, menelitian data penelitian yang dikumpul dari hasil observasi dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Peneliti mengklarifikasi data sesuai dengan masalah yang diteliti. Peneliti menyajikan data yang diperoleh melalui observasi. Peneliti menganalisis data dan menafsirkan data. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji yang sudah menyampaikan desain penelitian Anda. Selanjutnya saya persilahkan kepada mahasiswa penyanggah 1 yaitu Magdalena Elda untuk menyanggah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada penyaji yang pertama. Pertanyaannya, apa alasan Anda memilih judul penelitian tersebut sebagai penelitian utama Anda? Terima kasih. Baik, kepada pemateri saya persilahkan untuk menjawab. Baik, di sini pertanyaan dari Magdalena Elda, jelaskan apa yang menjadi alasan Anda memilih penelitian tentang menulis puisi. Alasan saya memilih tentang menulis puisi karena siswa belum mampu menulis puisi. Hal ini membuktikan saat mereka diberi tugas menulis puisi, nilai yang dicapai siswa kelas 7A masih rendah, sedikit mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu nilai hasil yang kurang maksimal tersebut juga disebabkan oleh beberapa kendala yang muncul dari diri sendiri. Kendala tersebut diantaranya adalah siswa kesulitan dalam menentukan dan menemukan ide, kesulitan mengembangkan ide-ide yang telah didapat dalam bentuk puisi karena minimnya penguasaan kosakata dan tidak terbiasanya siswa mengemukakan pikiran atau imajinasinya ke dalam bentuk puisi. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, kepada penyanggah, apakah sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Melista Selpi sebagai penyanggah kedua. Saya persilahkan kepada Anda untuk menyanggah. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
moderator. Saya ingin bertanya kepada saudari Sisi Pilia. Pertanyaannya, bagaimana proses teknik pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti? Terima kasih. Baik, kepada penyaji saya persilakan untuk menjawab. Terima kasih, moderator. Saya akan menjawab pertanyaan Melita Selvi, yaitu bagaimana proses teknik pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, teknik pengumpulan data menjadi 4, yaitu teknik tes, non-tes, teknik non-tes, observasi, dan jurnal. Sedangkan analisis datanya adalah data penelitian yang terkumpul melalui hasil observasi dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Penelitian mengklasifikasikan data sesuai dengan masalah yang diteliti. 2. Peneliti menyajikan data yang diperoleh melalui observasi. 3. Peneliti menganalisis dan menafsirkan data. Baik, saya akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji yang sudah menyampaikan proposal Anda atau desain penelitian Anda. Selanjutnya saya akan menyimpulkan kegiatan simulasi seminar kita pada siang hari ini dari penyaji pemateri yang pertama. Kesimpulannya adalah jelaskan apa yang menjadi alasan Anda memilih penelitian tentang menulis puisi. Alasannya yaitu tentang menulis puisi karena siswa belum mampu menulis puisi. Hal ini membuktikan saat mereka diberi tugas menulis puisi, nilai yang dicapai siswa kelas 7A masih rendah. Sedikit yang mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal, yaitu nilai hasil yang kurang maksimal. Tersebut juga disebabkan oleh beberapa kendala yang muncul dari diri sendiri. Kendala tersebut diantaranya adalah siswa kesulitan dalam menentukan dan mengembangkan ide-ide yang telah didapat dalam bentuk puisi karena minimnya penguasaan kosakata dan tidak terbiasa siswa mengemukakan pikiran atau imajinasinya ke dalam bentuk puisi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bagaimana proses teknik pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini. Yang pertama itu teknik pengumpulan data, teknik tes dan non-tes. Teknik non-tes, observasi dan jurnal. Melalui hasil observasi dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Peneliti mengklasifikasi data sesuai dengan masalah yang diteliti. Kemudian peneliti menyajikan data yang diperoleh melalui observasi. Kemudian peneliti menganalisis data dan menafsirkan data. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya saya persilahkan kepada moderator yang kedua, yaitu Magdalena Elda. Baik, kepada Magdalena Elda saya persilahkan Anda untuk menjadi moderator pada penyaji materi yang kedua ini. Baik, terima kasih kepada moderator yang pertama, yaitu Francis Kerman. Selanjutnya saya sebagai moderator yang kedua, yaitu perkenalkan, nama saya Magdalena Elda. Di sini saya sebagai moderator yang kedua dari penyaji yang pertama, penyaji yang kedua, yaitu Melita Selvi. Kepada Melita Selvi dipersilakan untuk mempresentasikan proposalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, di sini saya akan membacakan proposal penelitian saya, pengaruh penguasaan kalimat efektif terhadap kemampuan
kemampuan menulis paragraf eksposisi. Latar belakang masalah. Manusia adalah makhluk sosial yang menjalankan interaksi sosial antara satu dan yang lainnya. Dalam melaksanakan interaksi sosialnya, manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Komunikasi berarti interaksi kebahasaan antara memberi dan penerima pesan, agar pesan yang disampaikan seseorang dapat diterima dengan baik. Diperlukan keterampilan berbahasa yang baik. Secara umum, belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran dalam berkomunikasi. Pembelajaran bahasa terdiri 4 aspek, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Identifikasi masalah. Yang pertama, kemampuan menulis paragraf eksposisi berdasarkan tema yang diberikan masih rendah. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi pola pengembangan paragraf eksposisi masih rendah. Yang ketiga, kemampuan mengemukakan gagasan secara logis dan sistematis dalam bentuk paragraf masih rendah. Yang C, batasan masalah. Mengingat luasnya cangkupan masalah yang berhubungan dengan menulis paragraf eksposisi, serta keterbatasan kemampuan peneliti untuk meneliti keseluruhan permasalahan yang ada, maka perlu dibuat pembatasan masalah. Rumusan masalah. Berdasarkan masalah yang di atas, peneliti membuat rumusan terhadap hakikat masalah yang diteliti. Peneliti membuat rumusan masalah dalam bentuk pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kemampuan penguasaan kalimat efektif. Yang kedua, bagaimana kemampuan menulis paragraf eksposisi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penguasaan kalimat efektif terhadap kemampuan menulis paragraf eksposisi. Kemudian, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan penguasaan kalimat efektif. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan siswa menulis paragraf eksposisi. Yang ketiga, mengetahui bagaimana pengaruh penguasaan kalimat efektif terhadap kemampuan menulis paragraf eksposisi. Yang F, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Kemudian, tinjauan pustaka. Yang pertama, kerangka teoritis. Dalam penelitian ilmiah, kerangka teoritis merupakan rancangan teori yang berhubungan dengan hakikat untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang diteliti. Yang kedua, pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan buah pikiran, perasaan atau hasrat secara utuh. Yang ketiga, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran menulis atau pembicara sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap. Metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian merupakan kunci untuk mengetahui hasil daripada penelitian. Oleh karena itu, baik kualitas hasil penelitian sangatlah banyak ditentukan oleh ketepatan dalam memilih metode penelitian. Metode yang memungkinkan terjawabnya masalah. Kedua, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan pada tahun 2021. Adapun alasan penelitian memilih lokasi penelitian ini karena mencakupi untuk penelitian. Sekolah tersebut belum pernah dilakukan penelitian tentang permasalahan yang diteliti. Yang ketiga, waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pembelajaran 2021. Yang keempat, populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah kumpulan dari nilai-nilai pengukuran tentang suatu sifat yang akan dipelajari agar dapat menarik kesimpulan tentang sifat itu. Kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data dari keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Yang keenam, teknik analisis data.
untuk mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan dalam teknik analisis data. Yang ketujuh, deskripsi data. Untuk mendeskripsikan data penelitian digunakan statistik deskripsi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji yang kedua atas penyampaian materinya. Selanjutnya, saya serahkan kepada penyangga. Penyangga pertama yaitu Sisipilia, yang kedua Francis Karman, untuk memberikan pertanyaannya. Kepada saudari Sisipilia, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya, jelaskan satu faktor yang mempengaruhi kesalahan dalam menulis kalimat efektif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian pertanyaannya. Kepada penyangga yang kedua yaitu Francis Karman, silakan untuk memberikan pertanyaan kepada penyanyi. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyanggah terkait desain penelitian Anda. Jelaskan bagaimana manusia menggunakan bahasa yang efektif dalam berkomunikasi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada penyaji yang kedua yaitu Melista Selvi untuk menjawab pertanyaan dari penyangga. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sisi. Pertanyaannya adalah, jelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi kesalahan dalam menulis kalimat efektif. Jawabannya, pengaruh dalam menulis kalimat efektif adalah pengaruh sehari-hari penggunaan ragam bahasa tulis dan bahasa lisan berbeda. Bila bahasa sehari-hari seperti bahasa daerah dituangkan dalam menulis kalimat bahasa Indonesia, seringkali strukturnya tidak sesuai dengan kaidah penulisan kalimat efektif. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Francis Karman. Pertanyaannya adalah, jelaskan bagaimana manusia menggunakan bahasa yang efektif dalam berkomunikasi. Jawabannya, bahasa mempunyai kaitan yang erat dalam proses komunikasi. Komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima. Jadi, berbahasa yang efektif adalah berbahasa yang sesuai dengan lingkungan di mana bahasa itu digunakan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji yang kedua yaitu Melisa Selvi atas penyampaian jawabannya. Di sini saya akan menyimpulkan hasil simulasi pada kali ini. Yang pertama, bahasa adalah hal yang paling penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi kesalahan dalam menulis adalah pengaruh sehari-hari penggunaan ragam bahasa, tulis, dan bahasa lisan yang berbeda. Manusia menggunakan bahasa yang efektif dalam berkomunikasi. Bagaimana caranya? Bahasa mempunyai kaitan yang erat dalam proses komunikasi. Komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pesan dari bahasa yang efektif. Nah, terima kasih. Sekian penyampaian kesimpulan dari saya. Saya serahkan kepada moderator yang ketiga, yaitu Sisipilia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjadi moderator penyaji ketiga, yaitu Karman. Baik, Karman boleh jelaskan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan desain penelitian saya yang berjudul Hubungan Kebiasaan Membaca Cerpen
dengan kreativitas menulis cerpen pada siswa kelas 7 SMP PGRI Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Bagian 1 yaitu rencana penelitian, ada latar belakang. Membaca merupakan kegiatan meresepsi, menganalisis, dan menginterpretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis dalam media tulisan. Membaca cerpen merupakan kegiatan membaca cerita naratif yang pendek. Cerpen adalah wadah yang biasanya dipakai oleh pengarang untuk menyuguhkan sebagian kecil saja dari kehidupan tokoh yang paling menarik perhatian pengarang. Selanjutnya, menulis cerpen merupakan kegiatan dan dari keterampilan menulis. Dalam kaitannya dengan kegiatan menulis, khususnya menulis cerpen, membaca memiliki manfaat lain. Manfaat tersebut adalah untuk meningkatkan minat terhadap suatu bidang. Selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah umum dalam penelitian ini yaitu bagaimana hubungan kebiasaan membaca cerpen dengan kreativitas menulis cerpen pada siswa kelas 7 SMP PGRI Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Submasalahnya yang pertama, bagaimana kebiasaan membaca cerpen pada siswa kelas 7 SMP PGRI Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Yang kedua, bagaimana kreativitas dalam menulis cerpen pada siswa kelas 7 SMP PGRI Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara kebiasaan membaca cerpen dengan kreativitas menulis cerpen pada siswa kelas 7 SMP PGRI Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Secara khusus, penelitian saya ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebiasaan membaca cerpen pada siswa kelas 7 SMP PGRI Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Yang kedua, mendeskripsikan kreativitas dalam menulis cerpen pada siswa kelas 7 SMP PGRI Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan hubungan antara kebiasaan membaca cerpen dengan kreativitas menulis cerpen pada siswa kelas 7 SMP PGRI Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, yang pertama itu ada manfaat teoritis. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pengembangan pengetahuan pendidikan, khususnya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian yang kedua, manfaat teoritis. Ada yang pertama itu bagi mahasiswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi sebagai bahan masukan untuk mengadakan penelitian selanjutnya. Kemudian bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sebagai bahan masukan untuk mengadakan penelitian selanjutnya. Selanjutnya, manfaat bagi guru. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang kreativitas dalam menulis cerpen serta untuk menjadi bahan pertimbangan sehingga dapat menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menarik. Kemudian bagi siswa, penelitian ini dapat bermanfaat untuk membantu siswa dalam mengatasi kesulitan dalam materi menulis, khususnya dalam menulis cerpen, serta untuk melatih dan membiasakan siswa untuk membaca cerpen sehingga dapat meningkatkan kreativitas dalam menulis cerpen. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Adapun metode dalam penelitian saya ini adalah dengan korelasional. Pankel dan Wallen pada tahun 2008 halaman 328 mengemukakan bahwa penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa adanya upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Kemudian yang kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat menjadi sumber data dalam suatu penelitian. Adapun yang jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMP PGRI Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Yang B itu sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kelas 7 yang belum diajarkan dalam menulis cerpen. Kemudian yang C, teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama ada teknik angket, yang kedua ada teknik tes.
Selanjutnya kajian teori. Bab 2 atau kajian teori. Yang pertama itu pengertian membaca. Membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang bersifat reseptif. Menurut Tarigan pada tahun 1985 bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk menerima pesan, suatu metode yang digunakan untuk berkomunikasi dengan diri sendiri, kadang-kadang orang lain, yaitu mengkomunikasikan makna yang terkandung atau tersirat pada lambang-lambang menulis. Selanjutnya membaca cerpen merupakan kegiatan membaca cerita naratif yang pendek. Yang B itu pengertian menulis. Muhammad melalui Darmadi pada tahun 1996 halaman 11 menyatakan bahwa menulis atau mengarang itu diibaratkan seperti naik sepeda yang harus menjaga keseimbangan. Menurut Tarigan pada tahun 2008 halaman 2, menulis ialah menurunkan lambang-lambang atau grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga seseorang atau orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Kemudian yang selanjutnya menulis cerpen merupakan kegiatan dari keterampilan menulis. Dalam kaitannya dengan kegiatan menulis, khususnya menulis cerpen, membaca memiliki manfaat lain. Manfaat tersebut adalah untuk meningkatkan minat terhadap suatu bidang. Selanjutnya yang C, kebiasaan membaca cerpen. Pengertian kebiasaan membaca cerpen. Pengertian kebiasaan membaca adalah minat, keinginan, kemauan, dan motivasi, dan keterampilan membaca yang baik dan efisien, yang telah berkembang dan membudaya secara maksimal dalam diri seseorang. Ini menurut Tampu Bolon pada tahun 1990 halaman 243. Nah, yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan. Membaca cerpen di dalam kegiatan membaca terdapat faktor-faktor yang turut mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut adalah dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian Fauzan pada tahun 2006 halaman 9 mengungkapkan bahwa kebiasaan membaca juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Selanjutnya yang D, kreativitas di dalam menulis cerpen. Yang pertama itu pengertian kreativitas di dalam menulis cerpen. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Perwan Darminta pada tahun 2007 halaman 619 menyatakan bahwa kreatif berhubungan erat dengan kemampuan untuk mencipta. Oleh sebab itu, dalam pandangan umum kreativitas berkaitan dengan inovasi dan erat dengan kebaruan. Selanjutnya yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas di dalam menulis cerpen. Sianturi pada tahun 2012 halaman 5 mengungkapkan dua faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal meliputi belum tersedia fasilitas pendukung dan keterbatasan sarana untuk menulis. Faktor internal mencakup faktor psikologis dan faktor teknis. Yang pertama, faktor internal. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, faktor internal meliputi faktor psikologis dan faktor teknis. Faktor psikologis kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu kebiasaan atau pengalaman menulis dan kebutuhan dalam menulis. Yang kedua, faktor eksternal meliputi fasilitas pendukung dan sarana untuk menulis. Fasilitas pendukung oleh banyak orang dianggap tidak memiliki dampak yang begitu besar terhadap kreativitas di dalam menulis seseorang. Selanjutnya, hubungan antara kebiasaan membaca dengan kreativitas di dalam menulis cerpen. Membaca dan menulis merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Lasa HS tahun 2009 halaman 8 mengibaratkan orang menulis tanpa membaca seperti orang buta yang berjalan. Dalam menulis dibutuhkan ide, gagasan, pengetahuan, dan semuanya didapat dari membaca. Membaca berguna bagi pengembangan kemampuan mengarang pada umumnya dan khususnya berguna bagi pengembangan gaya penulisan. Ini menurut Syafi'i pada tahun 1988 halaman 167. Dengan membaca berbagai macam karangan secara tidak langsung, pembaca dapat memperkaya wawasan dengan berbagai macam masalah. Selain itu, pembaca juga dapat mengetahui gaya penulisan dari tiap penulis.
Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan ada penyangga kedua yaitu Elda dan Selvi. Baik, untuk Elda saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada saudara Francis Karman. Pertanyaannya, apa alasan Anda memilih judul penelitian tersebut sebagai penelitian utama Anda? Terima kasih. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga. Pertanyaannya adalah, apa alasan Anda memilih judul penelitian tersebut sebagai penelitian utama Anda? Nah, alasan saya memilih judul penelitian ini yang berkaitan dengan hubungan kebiasaan membaca cerpen dengan kreativitas menulis cerpen pada siswa kelas 7 ini, yaitu untuk mengetahui siswa di sekolah tersebut apakah ada kebiasaan dan minat dalam membaca dan menulis, contoh menulis cerpen. Dan jika di sekolah yang sudah saya observasikan secara langsung, ternyata ada minat membaca dan menulis di siswa SMP sekolah tersebut. Nah, lalu hal apa yang akan saya lakukan ke depannya? Nah, kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan selanjutnya adalah, terutama saya akan mendukung penuh minat siswa tersebut dengan cara memberikan saluran berupa buku cerpen, kamus besar bahasa Indonesia, modul pembelajaran menulis bahasa Indonesia. Gunanya adalah sebagai sumber acuan atau petunjuk dalam menulis sebuah cerpen ini yang baik dan benar sesuai dengan aturan penulisan bahasa Indonesia. Kemudian, nah, dari pedoman KBBI yang sudah dipersiapkan, maka dalam hal tersebut kreativitas siswa dalam menciptakan sebuah karya, terutama menciptakan cerpen, akan menghasilkan nilai kualitas yang baik ataupun kreativitas yang baik, seperti itu. Baik, saya serahkan kepada moderator. Suaranya sih. Iya, suara Sisi tidak ada. Baik, terima kasih untuk penyangga pertama yaitu Magdalena Elda. Saya akan serahkan kepada penyangga kedua yaitu Melista Selvi. Baik, penyangga selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Selvi. Saudari Selvi, saya persilakan untuk menyangga. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan bertanya, dan pertanyaannya adalah, apa manfaat bagi guru dan siswa di sekolah tempat penelitian saudara terkait judul yang saudara pilih? Terima kasih. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga, yaitu Melista Selvi. Pertanyaannya yaitu adalah, apa manfaat bagi guru dan siswa di sekolah tempat penelitian saudara terkait judul yang saudara pilih? Nah, untuk jawabannya, bagi guru, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang kreativitas dalam menulis cerpen. Kemudian, serta untuk menjadi bahan atau strategi dalam kegiatan belajar dan mengajar yang menarik. Kemudian bagi siswa, penelitian ini dapat bermanfaat untuk membantu siswa dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dan memotivasi siswa untuk semangat dan memiliki minat khususnya dalam menulis cerpen, serta untuk melatih dan supaya siswa terbiasa untuk membaca buku sehingga dapat meningkatkan minat dan keinginan mereka untuk menghasilkan karya dan kreativitas dalam menulis, contohnya menulis cerpen. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudara Karman. Di sini saya akan menyimpulkan, yaitu pertanyaan dari Elda, apa alasan Anda memilih judul penelitian tersebut sebagai penelitian utama Anda? Yaitu, alasan saya memiliki judul penelitian ini yang berkaitan dengan hubungan kebiasaannya
membaca cerpen dengan kreativitas menulis cerpen pada siswa kelas 7 ini yaitu untuk mengetahui siswi di sekolah tersebut apakah ada kebiasaan dan minat dalam membaca dan menulis. Contoh menulis cerpen, dan jika di sekolah yang sudah saya observasikan secara langsung ternyata ada minat membaca dan menulis di siswa SMP sekolah tersebut. Lalu hal apa yang akan saya lakukan ke depannya? Kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan selanjutnya adalah terutama saya akan mendukung penuh minat siswa tersebut dengan cara memberikan saluran berupa buku cerpen, KBBI, modul pelajaran menulis bahasa Indonesia. Gunanya adalah sebagai cerpen yang baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku. Nah, dari pedoman KBBI yang sudah dipersiapkan, maka dalam hal tersebut kreativitas siswa dalam menciptakan sebuah karya terutama menciptakan cerpen akan menghasilkan nilai kualitas yang baik. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan. Di sini manfaatnya adalah bagi grup penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang kreativitas dalam menulis cerpen, serta untuk menjadi bahan atau strategi dalam kegiatan belajar dan mengajar yang menarik. Bagi siswa penelitian ini dapat bermanfaat untuk membantu siswa dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dan bermotivasi siswa untuk semangat dan memiliki minat khusus dalam menulis cerpen, serta untuk melatih dan supaya siswa terbiasa untuk membaca buku sehingga dapat meningkatkan minat dan keinginan mereka untuk menghasilkan karya dan kreatif dalam menulis. Baik, saya akan melanjutkan untuk penyaji keempat yaitu Magdalena. Moderatornya saya serahkan ke Selfie. Baiklah, perkenalkan nama saya Melista Selfie. Di sini saya sebagai moderator dari penyaji keempat, saudari Magdalena Elda. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada saudari Magdalena Elda untuk membaca PPT proposal penelitiannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan proposal penelitian saya dengan judul peningkatan keterampilan menulis puisi dengan media gambar tokoh idola pada siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Mandor. Baiklah, langsung saja. Latar belakang. Menulis merupakan suatu keterampilan yang tidak dapat dipisahkan dari proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah. Hal ini dikarenakan dalam silabus mata pelajaran bahasa Indonesia dicantumkan 4 keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh anak-anak didik, yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Di Jabran pada tahun 2008 pada halaman 17 menyatakan bahwa menulis adalah mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, dan hasil bacaan dalam bentuk tulisan, bukan dalam bentuk tutur. Menulis puisi merupakan satu keterampilan berbahasa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Menulis puisi merupakan kegiatan yang menjadi bagian dari aspek kebahasaan menulis. Di samping menulis, puisi merupakan aspek kebahasaan dalam menulis. Salah satunya, syarat seorang menulis adalah kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, fokus dan subfokus. Dengan melihat latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peningkatan keterampilan menulis puisi secara proses dengan media gambar tokoh idola pada siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Mandor. Bagaimana peningkatan kemampuan menulis puisi secara produk dengan media gambar tokoh idola dan pada siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Mandor. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah: yang pertama, meningkatkan kemampuan menulis puisi secara proses dengan gambar tokoh idola pada siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Mandor. Yang kedua, meningkatkan kemampuan menulis puisi secara produk dengan gambar tokoh idola pada siswa kelas 8 SMP
Negeri 1 Mandor berdasarkan rumusan masalah di atas. Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah selanjutnya bab kedua, yaitu kajian teori. Menulis. Pembelajaran menulis puisi di sekolah. Dalam pelaksanaan pengajaran sastra, pada siswa perlu memperoleh pengalaman penciptaan. Pada saat-saat tertentu, para siswa diberikan kesempatan untuk menciptakan sendiri, baik berupa puisi maupun tulisan yang berkenaan dengan puisi. Dalam kegiatan menulis ini, penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur kata dan kosakata. Keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktik yang harus banyak dan teratur. Tarigan pada tahun 1986 pada halaman 3-4. Menulis puisi merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai siswa SMP kelas 8. Tetapi kenyataannya, kemampuan siswa menulis puisi masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan. Selanjutnya, menulis puisi dengan media gambar tokoh idola. Dalam pembinaan keterampilan menulis puisi dapat melalui pemanfaatan model yang cocok serta mudah ditiru. Dalam pembelajaran sastra, mungkin siswa telah mendapat contoh puisi dengan unsur yang cukup rumit seperti rima, irama, sarana retorika, dan citraan. Contoh puisi dengan unsur yang cukup rumit seperti itu tadi. Namun dalam latihan menulis semacam itu, puisi yang cocok sebagai model untuk latihan menulis puisi adalah puisi yang berbentuk bebas dan sederhana, berisi hasil pengamatan yang berupa imbuhan atau pernyataan. Pada Rahmanto pada tahun 1988 pada halaman 118. Pembelajaran menulis puisi dengan media gambar tokoh idola tentu akan lebih menyenangkan dan mampu mendorong imajinasi siswa dan membantu siswa mengembangkan ide yang ada pada awalnya belum berkembang dengan baik. Dengan menghadirkan tokoh idola dalam bentuk gambar dan memanfaatkan ketertarikan dan kekaguman siswa, diminta untuk menuliskan sebuah puisi. Selanjutnya, tujuan menulis Hartik pada Via Tarigan pada tahun 1986 pada halaman 24-25 mengungkapkan bahwa tujuan menulis sebagai berikut. Yang pertama, achievement purpose. Yang kedua, altruistic purpose. Yang ketiga, persuasive purpose. Yang keempat, informational purpose. Selanjutnya, manfaat menulis. Menulis merupakan sesuatu yang kompleks. Dikompleksasikan, menulis terletak pada tuntutan kemampuan menyelaraskan beberapa aspek, yaitu yang ada kemampuan menuangkan ide, gagasan, pendapat yang diramu atau dengan aturan yang ada, serta keinginan pembaca. Seorang penulis dalam menulis harus memiliki keterampilan menyerap, mencari, dan menguasai informasi yang berhubungan dengan topik tulisan. Selanjutnya, puisi. Hakikat puisi. Secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani poiesis, yang berarti penciptaan, dan dalam bahasa Inggris poetry atau poem, yang berarti menciptakan atau membuat. Dalam bahasa Indonesia atau Melayu, dahulu hanya dikenal satu istilah saja, sajak, yang berarti poiesis ataupun Gedich. Puisi atau puisi adalah jenis sastra atau genre sastra yang berpasangan dengan istilah prosa.
unsur-unsur pembangun puisi, penciptaan sebuah puisi tidak hanya berdiri dengan kata-kata semata, tetapi sebuah puisi dibangun dengan mengkombinasikan unsur-unsur pembangun lainnya. Penciptaan puisi sangat ditentukan oleh kecakapan penyairnya, memilih bahan, mengharmoniskan bahan, dan memberi isi terhadap bahan-bahan tersebut. Menurut Situmorang pada tahun 1983 pada halaman 10. Adapun unsur-unsur pembangun puisi meliputi banyak, yaitu bunyi, diksi, citraan, bahasa kiasan, sarana retorika, wujud visual, dan sebagainya. Selanjutnya, karakteristik siswa SMP dalam kegiatan menulis. Tidak dapat dipungkiri pengarang dan karyanya memiliki hubungan batin yang merasa bukan hanya dapat menjadi sebab lahirnya karya sastra, tetapi juga mencerminkan segi kejiwaan, harapan, pendidikan, bahkan pandangan hidup. Demikian halnya karya sastra yang dihasilkan anak SMP kelas 8 berusia 13 sampai 14 tahun. Menurut Mapiare pada tahun 1982 pada halaman 25. Rentang usia 13 sampai 14 tahun sampai 17 tahun termasuk ke dalam usia remaja awal atau teenagers. Proses menulis puisi. Menurut Sayuti pada tahun 2000 pada halaman 1, tujuan kegiatan bersastra secara umum dapat dirumuskan ke dalam dua hal, yaitu tujuan yang bersifat apresiatif dan tujuan yang bersifat ekspresif. Apresiatif maksudnya melalui kegiatan bersastra, orang akan dapat mengenal, menyenangi, menikmati, dan mungkin menciptakan kembali secara kritis bagaimana berbagai hal yang dijumpai dalam sastra dengan caranya sendiri. Selanjutnya, bab yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau kelas action research. Penelitian tindakan kelas ini bersifat kolaboratif, melibatkan mahasiswa sebagai peneliti dan guru bahasa Indonesia sebagai kolaborator. Peran guru dan peneliti sejajar, artinya guru juga berperan sebagai peneliti selama penelitian berlangsung. Menurut Zuria pada tahun 2003 pada halaman 36 menyebutkan tujuan utama penelitian tindakan kelas yaitu pertama, melakukan tindakan perbaikan peningkatan dan perubahan ke arah yang lebih baik sebagai upaya pemecahan masalah. Kedua, menemukan model dan prosedur tindakan yang memberikan jaminan terhadap upaya pemecahan masalah yang mirip atau sama dengan melakukan modifikasi atau penyampaian seperlunya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Magdalena Elda. Di sini saya akan membuka pertanyaan untuk penyanggah pertama dan kedua. Baiklah, kepada penyanggah pertama dari Saudari Sisi Filia, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Magdalena Elda, yaitu dari judul yang saudara ambil untuk Dari judul yang saudara ambil untuk penelitian Anda, apakah ada peningkatan yang didapatkan siswa terkait keterampilan menulis puisi dengan media gambar? Jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya persilahkan kepada Magdalena Elda untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Sisi Filia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sisi Filia. Pertanyaannya tadi dari judul yang saudara ambil untuk penelitian, apakah ada peningkatan yang didapatkan siswa terkait keterampilan menulis? Nah, jawabannya,
Setelah menggunakan media gambar, siswa akan mengalami peningkatan, yaitu dia akan lebih berminat untuk membuat puisi dan dapat menyusun kata-katanya agar lebih sesuai dengan tema yang telah dilihat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya persilahkan kepada Saudara Fransius Karman untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menyanggah, yaitu pertanyaannya di dalam tujuan menulis menurut Hartig via Tarigan pada tahun 1986 halaman 24 sampai 25 mengatakan bahwa tujuan menulis itu ada 4. Salah satunya assessment purpose. Nah, apa yang dimaksud dengan altruistic purpose? Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Fransius Karman. Di sini saya akan mengembalikan pertanyaannya kepada Magdalena Elda. Terima kasih kepada saudara Fransius Karman atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Jawabannya altruistic purpose atau tujuan altruistik, yaitu menulis yang bertujuan untuk menyenangkan pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca, memahami dan menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya akan menyimpulkan pertanyaan dari Saudari Sisi Filia. Pertanyaannya, dari judul yang saudara ambil untuk penelitian Anda, apakah ada peningkatan yang didapatkan siswa terkait keterampilan menulis puisi dengan media gambar? Jawabannya, setelah menggunakan media gambar, siswa akan mengalami peningkatan, yaitu dia akan lebih berminat untuk membuat puisi dan dapat menyusun kata-katanya agar sesuai dengan tema yang dilihat. Kemudian, pertanyaan dari Fransius Karman. Di dalam tujuan menulis menurut Hartig via Tarigan 1986 halaman 24 sampai 25 mengatakan bahwa tujuan menulis itu ada 4. Salah satunya assessment purpose. Apa yang dimaksud dengan altruistic purpose? Jawabannya, altruistic purpose, tujuan altruistik yaitu menulis bertujuan untuk menyenangkan pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin menolong para pembaca, memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya itu. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Selamat siang. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 4 mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat tentunya untuk kita semua. Kami ucapkan selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera dan terima kasih.